Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U20 versus Birem SK, Garuda Muda tertahan 3-3. Indonesia U20 menghadapi tim asal Norwegia Birem SK di Antalya, Turki. Pada laga ini Indonesia memainkan dua calon pemain naturalisasi, Justin Hubner dan Ivar Jerner. Timnas Indonesia U20 bermain imbang 3-3 dengan Birem SK. Penalti di menit akhir membuyarkan kemenangan Garuda Muda. Setelah ini, Timnas Indonesia U20 bakal terbang menuju Spanyol. Mereka akan mengikuti turnamen Costa Salida, Region de Murcia Football Week. Gladbach versus Dortmund di Borussen tumbang 2-4. Bertanding di Borussia Park, Gladbach sudah memimpin 1-0 di menit keempat lewat Jonas Hofmann. Dortmund kemudian menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-19 melalui Julian Brandt. Gladbach kembali unggul di menit ke-26 lewat aksi Rami Bessenbaini. Tuan rumah kembali menjauh di menit ke-30 lewat aksi Markus Thuram. Nico Schlotterbeck menipiskan menjadi 3-2 lewat golnya di menit ke-40. Memasuki menit ke-46, Gladbach kembali menjauh lewat aksi Kowadio Kone. Skor 4-2 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Dortmund tetap di posisi ke-6 klasemen Bundesliga dengan 25 poin, sedangkan Gladbach di urutan ke-7 dengan 22 poin. Almiron raih gelar pemain terbaik Liga Inggris bulan Oktober. Keberhasilan Almiron menjadi pemain terbaik Liga Inggris bulan Oktober diumumkan melalui situs resmi Liga Inggris. Almiron bermain luar biasa sepanjang bulan Oktober. Ia mampu mengemas 6 gol dari 6 laga di Liga Inggris sepanjang bulan tersebut. Pemain 28 tahun ini total telah mengemas 8 gol dari 14 laga di Liga Inggris musim ini. Torehannya tersebut membantu The Magpies bertengger di peringkat ketiga dengan 27 poin. Sadio Mane tak perlu naik meja operasi. Mane mengalami cedera saat membela Bayern Munich melawan Werder Bremen. Pelatih Senegal, Aliou Cissé, mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola negaranya sudah mengirim dokter untuk mendampingi Mane. Cissé kemudian mengungkap kondisi Mane. Cedera pemain 30 tahun itu diharapkan akan sembuh dalam 2 atau 3 pekan. Berita bagusnya, dia tak membutuhkan operasi. Kami berharap situasi berkembang dalam 2 atau 3 pekan, kata Cissé. Kami akan melakukan yang terbaik agar dia bisa kembali, saya tak mau menepikannya, kata dia menambahkan. Martinelli balas kritik tak pantas masuk timnas Brazil di Piala Dunia 2022. Tite memanggil Martinelli untuk berlaga di Qatar, namun penyerang Arsenal itu dianggap tak layak masuk timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022. Penyerang berusia 21 tahun itu santai menanggapi kritik yang diarahkan kepadanya. Hal yang jelas adalah Martinelli akan membantu Brazil semaksimal mungkin agar sukses di Piala Dunia 2022. Kurasa ini wajar, ungkap Martinelli kepada ESPN Brazil. Beberapa orang di Brazil memang tidak mengenalku dan wajar mengatakan bahwa ada pemain lain yang lebih pantas masuk timnas. Namun aku cukup santai tentang hal itu. Manajer Brentford heran Tony tak dibawa ke Piala Dunia 2022. Gareth Southgate sudah mengumumkan 26 nama yang dibawanya di Piala Dunia 2022. Tak ada nama Ivan Toney dalam daftar penyerang Inggris yang dibawa ke Qatar. Keputusan Southgate menepikan Toney bisa diperdebatkan. Pasalnya Toney tengah tampil di Liga Inggris musim ini dengan torehan 8 gol. Hanya Harry Kane penyerang Inggris yang dibawa ke Piala Dunia yang punya produktivitas lebih baik dari Toney. Berkaca dari statistik musim ini, Thomas Frank mantap berkata bahwa cuma Kane penyerang Inggris yang lebih baik dari Toney saat ini.
Bawa Maguire dan Calvin Phillips ke Piala Dunia, Southgate dikritik. Masuknya Maguire dan Phillips ke skuad Inggris di Piala Dunia Qatar menjadi sorotan. Maguire masih kurang oke di Manchester United. Sama halnya Phillips, dia juga belum banyak mendapatkan waktu bermain yang banyak di Manchester City. Maguire baru bermain sebanyak 9 kali di musim ini. Saat Maguire bermain, MU menelan 3 kali kekalahan. Gangguan cedera hamstring juga sempat mengganggu Maguire. Ex pemain Chelsea Chris Sutton yang mengungkapkan bahwa Southgate semestinya memilih back line dengan performa lebih sip. Sedangkan untuk Phillips, ia belum banyak bermain di Manchester City sejak pindah dari Leeds United. Menit bermain Phillips yang sedikit itu yang disoroti oleh Sutton. Van Dijk dan De Jong masih diandalkan. Melalui akun Twitternya, timnas Belanda mengumumkan 26 pemain yang bakal berlaga di Piala Dunia 2022 di Qatar. Muka-muka lama semacam Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan Memphis Depay masih jadi andalan. Louis van Gaal bakal punya banyak pilihan berkualitas di lini pertahanan. Saking sesaknya lini pertahanan Belanda dengan pemain berkualitas, Sven Botman yang tengah tampil apik dengan Newcastle tak dipanggil. Di sektor tengah, Frenkie de Jong masih jadi andalan untuk menjadi penyeimbang tim. Belanda sendiri tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Ekuador, dan Senegal. Kesempatan terakhir generasi emas Belgia. Sejak Piala Dunia 2014, Belgia terkenal dengan generasi emas. Di Piala Dunia 2022 kali ini, nama-nama generasi emas tersebut masih memenuhi skuad Setan Merah. Semuanya sudah rata-rata di atas usia 30 tahun. Belgia sempat beberapa kali puncaki peringkat pertama FIFA, akan tetapi Belgia belum juga dapat trofi dari kaki generasi-generasi emasnya. Pencapaian terbaik Belgia di Piala Dunia adalah juara ketiga di Piala Dunia 2018. Mampukah di tahun ini Kevin De Bruyne CS bisa sampai puncak tertinggi? Spanyol umumkan skuad Piala Dunia 2022, De Gea dan Sergio Ramos hilang. Timnas Spanyol telah merilis skuad yang akan tampil di Piala Dunia 2022 Jumat 11 November. Dari 26 nama yang dipanggil Luis Enrique, tak ada sosok kawakan seperti David De Gea dan Sergio Ramos. De Gea tak dipilih Enrique menghuni pos kiper La Furia Roja. Juru taktik berusia 52 tahun tersebut lebih memilih Unai Simon, David Raya, dan Robert Sanchez untuk mengisi slot penjaga gawang. Sergio Ramos yang tengah tampil apik bersama Paris Saint-Germain juga tak dilirik oleh Enrique. Ia memutuskan untuk memanggil Dani Carvajal, Cesar Azpilicueta, dan yang lain untuk mengisi slot lini belakang. Sementara lini tengah, Enrique masih mempercayakan Sergio Busquets. Di barisan depan, Enrique memasukkan wonderkid Athletic Bilbao, Nico Williams. Resmi daftar skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022, penuh kejutan, Paulo Dybala masuk. Sebagaimana diketahui, Lionel Scaloni telah menetapkan 26 nama pemain timnas Argentina untuk diboyong ke Piala Dunia 2022 Qatar. Dari 26 daftar nama pemain tersebut, Paulo Dybala yang sempat dikabarkan mengalami masalah dengan cedera hamstring ternyata diikutsertakan oleh sang pelatih. Selain Dybala, Scaloni juga menunjuk Alexis Mark Allister yang sedang dalam performa apik bersama Brighton. Julian Alvarez juga akan melanjutkan penampilan bersama Argentina sejak melakoni debut pada awal Juni 2021 lalu. Piala Dunia 2022, skuad Serbia didominasi pemain Serie A. Dusan Vlahovic dan Sergej Milinkovic-Savic termasuk 2 dari 11 pemain Liga Italia yang masuk skuad Serbia untuk Piala Dunia 2022. Lebih dari sepertiga pemain Serbia di Piala Dunia bermain di Serie A. Vlahovic dan Milinkovic-Savic bisa dibilang bintang terbesar di tim. Tetapi dalam daftar juga ada nama-nama seperti Vanja dan Sasa Lukic yang bermain di Torino FC. Bek Fiorentina Nikola Milenkovic juga merupakan bagian dari skuad. Adapun dua Hellas Verona, Darko Lazovic dan Ivan Ilic serta winger Juventus Filip Kostic juga masuk dalam skuad. Selain itu, di lini depan ada Filip Jurisic dari Sampdoria, Luka Jovic dari Fiorentina, Nemanja Radonjic dari Torino. Erling Haaland buka suara alasannya pilih membela Norwegia daripada Inggris.
Bomber Manchester City Erling Haaland mengungkap alasan dibalik keputusannya yang lebih memilih timnas Norwegia dibandingkan timnas Inggris. Menurutnya keputusan itu diambil lantaran dirinya lebih lama tinggal di Norwegia. Diwartakan Goal International, Erling Haaland sebenarnya punya kesempatan untuk memilih berseragam The Three Lions. Sebab ia dilahirkan di kota Leeds, Inggris saat ayahnya Alf Inge Haaland bermain di Premier League. Saya tinggal di sini selama 3,5 tahun hingga 4 tahun. Tetapi saya tinggal di Norwegia lebih lama, jadi wajar bagi saya untuk memilih Norwegia, ungkap Haaland dikutip dari Goal International. Liverpool versus Southampton, Roberto Firmino berpeluang ukir satu sejarah, bisa harumkan nama Brazil. Melalui duel Liverpool versus Southampton, Roberto Firmino bisa mengukir satu sejarah dan mengharumkan nama Brazil di Liga Inggris. Menurut laporan Goal International, andai mencetak 1 assist saat bersua Southampton, maka Firmino bisa mencetak 50 assist di sepanjang karirnya di Liga Inggris. Raihan tersebut bisa membuat Firmino jadi pemain Brazil pertama yang mencapai angka 50 assist di Liga Inggris. Peluang Firmino untuk mencapai satu rekor bersejarah tersebut sangat terbuka lebar apabila melihat performanya di Liga Inggris 2022-2023. Klub terkejut dengan jumlah pemain Liverpool di Piala Dunia 2022. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku cukup terkejut dengan jumlah anak asuhnya yang dipanggil oleh masing-masing tim nasional untuk berlaga di ajang Piala Dunia Qatar 2022 mendatang. Sejauh ini tercatat hanya 7 bintang The Reds yang akan bergabung dengan negara mereka untuk Piala Dunia 2022 nanti. Jumlah tersebut terbilang rendah dan membuat Jurgen Klopp punya kesempatan untuk menyegarkan sebagian besar pemain Liverpool lain. Real Madrid kelelahan, Ancelotti tetap tak suka libur Piala Dunia. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tetap tidak menyukai libur Piala Dunia 2022 meski timnya sedang kelelahan. Kami menerima jeda kompetisi karena tidak ada alternatif lain, kata Ancelotti seperti dilansir dari Marca. Tim kami mengawali musim dengan baik, tetapi menghadapi persaingan ketat setelahnya, ucap Ancelotti menambahkan. Antonio Conte belak-belakan minta kontrak baru di Tottenham. Antonio Conte belak-belakan soal masa depannya. Manajer Tottenham itu mengharapkan ada kontrak baru yang disodorkan kepada dirinya. Pencapaian terbaik Conte di musim pertamanya di Liga Inggris adalah finish di peringkat keempat. Tottenham pun mendapatkan jatah ke Liga Champions musim ini. Di musim ini Tottenham masih konsisten berada di 4 besar klasemen sementara Liga Inggris. Tottenham juga berhasil melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 dengan status juara grup. Conte pun tidak menutup kemungkinan ingin bertahan selama mungkin di suatu klub. Namun jika menengok ke belakang, Conte paling lama bertahan di satu klub hanya 2 musim secara berturut-turut. Mantan pemain Manchester United Lindegaard pensiun dari sepak bola. Mantan kiper Manchester United Anders Lindegaard telah mengumumkan pensiun dari sepak bola. Dia gantung sarung tangan pada usia 38 tahun di klub Swedia Helsingborg setelah menghabiskan lebih dari 20 tahun dalam karir profesionalnya. Berbicara tentang keputusannya untuk pensiun, Lindegaard mengaku sudah muak bermain sepak bola dan pensiun adalah keputusan yang tepat. Lindegaard menyadari pada akhirnya pensiun adalah keputusan yang harus dia ambil seiring dengan bertambahnya usia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!